Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hati kita kelembutan dalam beristiqamah melakukan ketaatan kepadanya, dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hidup di hari yang terbaik, di hari Jumat, yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a illa biha, yang tidak terjadi hari kiamat kecuali dengannya. Yang diriwayat lain dalam hadis Imam Muslim bahwasanya sebaik-baik matahari terbit adalah di hari Jumatnya. Maka dari itu dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aksiru sholata alayya, maka hendaknya kalian memperbanyak bersalawat kepadaku. Maka dari itu kami mengajak di hari Jumat ini, karena di dalam Islam tenggelamnya matahari di hari Kamis itu menunjukkan sudah masuknya di hari Jumat. Berbeda dengan penanggalan orang-orang kafir, penanggalan orang-orang selain Islam, mereka menganggap dengan terbitnya matahari. Adapun di dalam Islam, dengan tenggelamnya matahari munculnya bulan, itu menunjukkan sudah masuknya hari yang lain, yaitu di hari Jumat. Dan di pertemuan kali ini kita hanya mengulas, meringkaskan kembali dari beberapa pertemuan yang kita sudah ulaskan dari 10 kaidah dalam konsep bagaimana beristiqamah, dari karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, yaitu dengan kitabnya Ashrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam beristiqamah. Dengan di pertemuan satu kali ini insyaallah ta'ala kita akan ringkaskan, mengulas kembali agar memfreshkan kembali pikiran kita, ataukah ada yang tidak mengikuti secara terus menerus, sehingga dengan pertemuan kali ini semoga bisa memberikan peringatan sekali lagi dengan 10 kaidah ini. Kaidah yang pertama, kata Syekh, al-istiqamatu minnatun ilahiyah wa hibatur rabbaniyah. Istiqamah ini adalah karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, yang kata Syekh, hakikatul istiqamah ludumul manhaj al-qawim wasiratil mustaqim. Hakikat keistiqamahan seorang hamba adalah ketika seorang hamba mampu berdiri tegak di atas ketaatan tersebut, di atas jalan yang lurus, di atas iman, di atas Islam, dan di atas ihsan. Itulah hakikat istiqamah kata Syekh. Dan yang ketiga kata Syekh, aslul istiqamah istiqamatul qalb. Hakikat istiqamah bukan hanya di jalan yang lurus, tapi hakikat istiqamah adalah istiqamahnya hati. Dan yang keempat kata Syekh, al istiqamatul matluba minal abdi hiya sadat fa in lam yaqdir fal muqarabah. Dan yang diminta dalam istiqamah seorang hamba oleh Tuhannya adalah senantiasa melakukan ketaatan, baik yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Kalau tidak mampu, minimal mendekatinya, yaitu yang diwajibkan saja. Jangan melanggar dari itu sehingga mengakibatkan dia keluar dari jalan-jalan keistiqomahan. Dan yang kelima kata Syekh, al-istiqamatu tata'allaqu bi aqwali wal af'ali wan niyati. Istiqamah yang sebenarnya adalah istiqamah yang berhubungan dengan ucapan seorang hamba, dan amalan seorang hamba, dan niat-niat seorang hamba. Jadi sempurnalah istiqamah seorang hamba kalau hatinya istiqamah kepada Allah, lisan dan amalannya. Kemudian yang ketujuh kata Syekh, yang keenam kata Syekh, la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak sempurna, tidak dikatakan keistiqomahan seorang hamba kecuali siapa yang melakukan ketaatan hanya untuk Allah, di atas jalan Allah, mengakui bahwa itu di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh kata Syekh, alal abdi mahmal istaqama ala yattakil ala amali.
atas seorang hamba, bagaimanapun keistiqomahan dia, hendaknya dia tidak bertawakal, tidak menyandarkan dengan amalannya. Kenapa? Karena seseorang beristiqomah di atas ketaatan kepada Allah, itu disebabkan karunia dan rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Kemudian yang setelahnya kata Syekh dalam kaidah yang ke-8, thamaratul istiqomah fid dunya al-istiqomatu 'ala sirati yaumil qiyamah. Dari buah keistiqomahan seorang hamba di dunia adalah dia akan mendapatkan jalan yang lurus ketika bertemu di hadapan Allah. Ketika dia beristiqomah berada di atas jalan yang lurus di dunia, Allah akan membimbingnya juga di jalan yang lurus di hari kiamat untuk meraih surganya dan menggapai ridhonya. Yang ke-9 kata Syekh, ini di antara penghalang istiqomah, kata Syekh, al-mawani'u minal istiqomah syubhatud dalal au syahawatil ghaib. Yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah adalah disebabkan syubhatud dalal, adanya syubhat-syubhat pemikiran, syubhat-syubhat kesesatan, dan yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati dengan jiwa-jiwa kita dengan banyak memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang terakhir kata Syekh, at-tashabbuh bil kufar min a'dhamil junub an istiqamah. Seseorang menyerupai orang kafir, menyerupai dalam hidupnya, menyerupai dalam mengejar dunia, menyerupai dalam segala hal, itu adalah sebab yang terbesar yang melikuahi keistiqomahan, ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ini yang bisa kita berikan dari ringkasan 10 kaidah istiqomah. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya, setelah kita dalam pertemuan selanjutnya akan kita berikan asyarul qawaid fit tazkiyatun nufus, 10 kaidah dalam konsep mencucikan jiwa. InsyaAllah ta'ala semoga Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan memberkahi sisa-sisa kehidupan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya, orang-orang yang diteguhkan dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput kita. Inna waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hati kita kelembutan dalam beristiqomah.